Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal kepada umat Kristiani dan selamat menyambut Tahun Baru. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Ada 3 konsekuensi dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Tuhan punya anak. Padahal tiap hari tiap malam dia katakan lam yalid bulan. Yang kedua, yang meyakini bahwa Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Padahal Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa huzi ilaiki bijil'in nahlati. Goncangkan pangkal ladang korma ke pundakmu. Usabil alaiki rubaban janiya. Akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur. Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Nanti juga akan melakukan hal yang sama di Kementerian Agama. Masa Kementerian Agama nggak melakukan Natal bersama, ya kan? Instansi lain juga melakukan. Nah, bagi kita itu kan Natal itu adalah suatu simbol ya keagamaan dari saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan Protestan. Ya, boleh semua agama lain ikut, tetapi dalam batas-batas tertentu yang sifatnya ibadah itu tidak ikut. Nah, tapi prah dan pasca ibadah ritualnya itu boleh lagi join kembali. Jadi kita sudah ada aturan, Majelis Ulama juga sudah membolehkan. Astagfirullahaladzim, ngucapin aja nggak boleh apalagi merayakan. Na'udzubillah. Benar Quran surat tentang ini. Bahaya. Yang tahu nggak boleh ikut-ikutan, haram. Cukup Quran surat Al-Kafirun itu sebagai bentuk toleransi sebaik-baiknya umat Islam. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah selesai. Nggak boleh saling toleransi tapi kebelabasan. Hati-hati. Kementerian Agama kabarnya bakal menggelar Natal bersama. Dan ini tuh untuk pertama kalinya dalam sejarah, teman-teman. Gak pernah dilakukan sebelumnya. Ini bakal jadi sejarah baru. Dan Menteri Agama kita yaitu Pak Nasaruddin Umar menyebutkan ironi bahwa kementerian lain sudah sering mengadakan Natal bersama, sementara Kementerian Agama yang menaungi semua agama malah belum pernah. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Beliau melihat bahwa Direktorat Jenderal Bimas Kristen atau Katolik mungkin sering mengadakan acara internal. Tapi Kementerian Agama sebagai satu institusi kementerian belum pernah menyelenggarakan Natal bersama loh. Padahal kementerian lain sudah pernah. Malah Kementerian Agama yang menaungi semua agama nggak pernah. Tujuannya ini dimaksudkan sebagai simbol inklusivitas dan mempertegas posisi Kementerian Agama adalah rumah yang besar bagi semua agama. Jadi Kementerian Agama itu bukan hanya untuk Islam ya teman-teman. Waktu dan temanya nanti di 20 Desember 2025. Temanya itu mengusung semangat kebersamaan dan kerukunan. Di beberapa sumber mereka menyebutkan temanya itu adalah See Light Christmas, Loving God, Harmony, and Humanity Together. Dan tentu saja ini tuh disambut baik oleh umat Kristen seluruh Indonesia. Perlu diketahui bahwa ini tuh beda dengan Natal nasional ya. Kalau Natal versi Kementerian Agama ini diselenggarakan oleh institusi Kementerian Agama sendiri. Fokusnya adalah internal kementerian dan kerukunan lintas agama. Nah, kalau Natal nasional dan dihadiri oleh Presiden, itu untuk tahun 2025 ini rencananya bakal digelar di 5 Januari 2026 di tenis indoor Senayan dengan tema Tuhan Yesus hadir untuk keluarga. Turunnya surat Al-Kafirun itu berkaitan dengan usulan karena menginginkan persamaan beragama antara muslimin dan orang-orang kafir penyembah berhala. Setahun kita beribadah bersama sesuai agama Islam,
Dan tahun berikutnya kita beribadah bersama sesuai agama menyembah patung. Dan karena usulan itu Allah memberikan ketegasan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Silakan kalian menyembah Tuhan kalian, biarkan kami menyembah Tuhan kami, dan diakhiri dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Maka dengan itu tidak tepat dengan konteks surah Al-Kafirun adanya rencana pengadaan Natal bersama. Karena kita memiliki keyakinan yang berbeda, kita memiliki akidah yang berbeda, dan patokan kita adalah surah Al-Kafirun. Allah memberikan pembatas yang jelas, kita tidak saling mencampur adukkan agama kita masing-masing, dan itulah bentuk toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti juga akan melakukan hal yang sama di Kementerian Agama. Masa Kementerian Agama nggak melakukan Natal bersama, ya kan? Instansi lain juga melakukan. Nah, bagi kita itu kan Natal itu adalah suatu simbol ya keagamaan dari saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan Protestan. Ya, boleh semua agama lain ikut, tetapi dalam batas-batas tertentu yang sifatnya ibadah itu tidak ikut. Nah, tapi perah dan pasca ibadah ritualnya itu boleh lagi join kembali. Jadi kita sudah ada aturan, Majelis Ulama juga sudah membolehkan. Menarik. Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah akan mengadakan acara Natal bersama. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Nasruddin Umar, dalam acara Jalan Sehat Lintas Agama Minggu 23 November 2025. Nasruddin Umar menilai langkah tersebut sudah sepatutnya dilakukan Kementerian Agama dalam rangka merawat persatuan aksi juga contoh semangat moderasi beragama di Indonesia. Ia juga menyebut sejumlah kementerian lain telah rutin mengadakan perayaan Natal bersama. Karena itu, sebagai institusi yang berperan dalam mempromosikan kerukunan, Kemenak dinilai perlu memulai penyelenggaraan kegiatan serupa. Nah, gimana nih pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama di tahun ini untuk pertama kalinya. Walaupun belum jelas ya kapan dan di mana perayaan Natal tersebut akan diselenggarakan. Dan ini semoga bukan hanya wacana. Dan syukurlah kalau memang akan dilaksanakan kegiatan perayaan Natal bersama, dan semoga di tahun-tahun berikutnya juga akan seperti itu. Salam toleransi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Kementerian Agama bakal menggelar Natal bersama. Dan komentar masyarakat langsung terbelah. Pengumuman Menteri Agama Nasruddin Umar ini bikin ruang komentar mendadak panas, guys. Ada yang mendukung penuh, bahkan dari umat Islam sendiri. Yang bilang, saya Muslim katanya, dan saya setuju, karena Kemenak itu bukan cuma buat satu agama. Benar guys. Di sisi lain ada juga yang langsung menolak keras. Komentarnya sampai bilang nih, naudzubillah katanya, ini kesyirikan, ini merusak akidah. Ada juga yang takut umat Islam akan ikut-ikutan. Padahal tidak ada satupun kalimat yang menyuruh itu. Ada juga yang netral guys, yang bilang ya kalau Muslim gak usah ikut, biarin aja Menteri Agama mengatur semua agama. Ini suara realistis banget guys. Karena faktanya cuma satu. Kemenak bukan menteri syariat, bukan menteri fikih, bukan menteri satu golongan aja. Dia menteri agama, titik. Semua agama. Yang menarik adalah keributan ini justru nunjukin bahwa isu kita bukan soal Natalnya guys, tapi soal mindset banyak orang dalam melihat negara. Masih banyak yang mengira toleransi itu ikut ibadah agama lain. Padahal toleransi itu berdiri di samping, bukan ikut di dalamnya. Sampai sini kalian paham? Ya paham lah. Indonesia ini rumah besar guys, tapi terlalu besar kalau dilihat pakai kacamata satu kelompok saja. Kalau umat Islam tidak ikut acara Natal, itu hak penuh guys. Tapi nih ya, negara juga punya hak dan kewajiban hadir untuk semua warganya. Dan mungkin justru karena komentar-komentar ekstrem itu masih ada, langkah Kemenak ini jadi makin relevan gitu loh. Karena toleransi memang bukan slogan, ia diuji justru saat perbedaannya paling jelas. Sekarang pertanyaannya, ini langkah simbolis atau awal dari perubahan cara negara memperlakukan keberagaman? Kita lihat saja. Tapi satu hal yang pasti, kerukunan itu tugas negara, bukan pilihan.
Berita hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, Kemenak bakal gelar Natal bersama pada tanggal 20 Desember 2025. Dan ini merupakan komitmen Kemenak, disampaikan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar, bentuk komitmen Kementerian Agama dalam rangka untuk membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 27 miliar terkumpul hanya dalam waktu 10 menit. Sumbangan Natal nasional. Dan yang membuat terharu, Marwarar menyumbang 11 miliar dari kantong pribadinya. Dan nanti, uang persembahannya itu akan disumbangkan untuk adik kami Palestina. Nggak nyangka sebentar lagi Natal ya guys ya. Tapi Natal tak pernah afdol sebelum dapat ucapan dari orang spesial. Siapa orang spesialnya? Bang Haram. Biasanya Bang Haram akan buat spanduk isinya Haram mengucapkan Selamat Natal. Ya, mudah-mudahan tahun ini Bang Haram nggak lupa ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Menteri Agama Nasruddin Umar ia menggagas sebuah momen yang prasejarah, di mana ia mengadakan Natal di kantor Kementerian Agama. Dan terkait dengan isu ini banyak yang pro dan kontra, dan ada yang mengatakan bahwa ini salah satu bentuk toleransi yang kebablasan. Dan juga sebagian para ustadz yang dimana ketika mereka mengucapkan selamat hari Natal, mereka tidak mengucapkannya seperti yang digagas oleh Ustadz Abdul Somad, yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu artinya mengakui anak Tuhan lahir di tanggal 25 Desember. Dan kemudian diakui bahwa Nabi Isa katanya digantung di palang salib. Dan banyak hal argumentasi-argumentasi yang digagas oleh oknum-oknum agama tertentu terkait dengan mengucapkan selamat hari Natal. Dan ada juga yang tidak menghiraukan atau tidak terpengaruh imannya ketika ia mengucapkan selamat hari Natal. Seperti Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar, ia menggagas satu acara yang dimana ia mengadakan perayaan Natal di internal Kementerian Agama. Dan teman-teman, kita tahu bahwa memang terkait dengan hal ini sangat-sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, karena memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Natal itu tidak bisa diucapkan selamat hari Natal. Bahkan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan, mohon maaf saudaraku Nasrani, saya tidak mengucapkan selamat hari Natal. Karena apa? Karena memiliki konsep ketika Ustadz Abdul Somad ia mengucapkan selamat hari Natal, maka ia sudah mengakui bahwa Tuhan memiliki anak, dan Nabi Isa katanya lahir pada tanggal 25 Desember, sementara yang dia yakini bukan pada tanggal 25 Desember, tetapi di tanggal-tanggal yang lain. Nah, jadi inilah yang menjadi sebuah isu yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan kita, kalau kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara saya yang beragama Islam, apakah saya sudah menjadi orang Islam? Ketika saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara saya yang beragama Islam, apakah saya sudah menjadi Islam? Apakah ketika saya mengucapkan selamat hari pahlawan kepada para pejuang negara ini, apakah saya sudah menjadi pahlawan? Ini kan sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara di dalam video ini? Silakan berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan yang mengedukasi kita semua. Pada akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan juru selamat pribadi saudara. Di luar Kristus tidak ada jalan untuk menuju keselamatan. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus berkata sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ini selain Tuhan Yesus Kristus. Mau turunkan segudang literatur apapun, tidak pernah ada orang yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab mencatat di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, tidak ada penghukuman dan tidak ada kematian kekal ketika kita sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, siapa Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, ya, dan seluruh nama yang ada di atas dunia ini, hanya nama Yesus yang berkuasa dan nama di atas segala nama. Mengapa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi orang yang sudah mengalami Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus tadi, Alkitab mencatat bahwa tidak ada penghukuman dan kematian kekal kepada mereka. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menebus mereka dari keberdosaan dan mereka mendapatkan kehidupan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagaimana kaum muslimin bisa merayakannya, dan bagaimana pandangan ulama tentang orang yang merayakan tahun baru, kemudian apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi tahun baru. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, malam ini karena pembahasan di malam hari ini kita akan fokus bicara tentang seputar perayaan tahun baru. Bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana kaum muslimin bisa merayakannya, dan bagaimana pandangan ulama tentang orang yang merayakan tahun baru, kemudian apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi tahun baru. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Wa tafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama itu pasti punya tahun baru. Setiap agama pasti ada tahun barunya. Seperti Islam ada tahun baru Hijriah. Kemudian orang-orang Nasrani juga sama. Kemudian kita kenal orang-orang Cina itu di negeri kita dengan perayaan Imlek. Kemudian juga di negeri kita ada namanya Tahun Baru Saka, ya, atau bahasa lain Tahun Baru Nyepi. Biasanya dilakukan tanggal 1 bulan 10. Artinya semua agama itu punya tahun baru. Dari sini kita tahu bahwa ada sebagian tahun baru itu berlatar belakang ideologi agama.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab merayakan sebuah tahun baru yang sifatnya terulang hampir setiap tahun itu disebut dengan Al-Id. Makanya dalam Islam itu ada namanya Idul Adha dan Idul Fitri karena dirayakan setiap tahun. Ya, dirayakan setiap tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama mengistilahkan kalimat Al-Id, dalam kalimat Id ini ada 3 poin. Pertama, harus terulang, setiap tahun terulang, maka disebut Id. Yang kedua, berkumpul manusia di situ dalam rangka merayakannya. Kemudian yang ketiga, ada amalan-amalan khusus yang dilakukan pada saat Id itu tiba. Seperti dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha itu terulang setiap tahun. Kemudian berkumpul manusia untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada amalan-amalan khusus yang dilakukan saat datangnya Id itu, seperti sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ataupun ketika Idul Adha ada namanya ritual kurban. Itulah disebut Id. Berarti yang namanya hari raya setiap agama itu dilatar belakangi sebuah ideologi, bukan hanya semata-mata berkumpul bersenang-senang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan kalender Masehi yang setiap 1 Januari di negeri kita ini diramaikan dengan perayaan tahun baru. Kenapa kemudian disebut Masehi? Apakah ada terkait dengan kelahiran Isa bin Maryam sehingga disebut Masehi gitu ya? Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya tahun baru ini sudah dilakukan jauh sebelum orang-orang Nasrani melakukannya. Ketika dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno, dahulu ada seorang raja namanya Julian. Dia membuat kalender, maka disebut kalender Julian. Dialah yang pertama kali membuat kalender. Dan dia meletakkan bulan pertama itu bulan Januari. Kemudian dibuatlah semacam berhala patung yang memiliki 2 muka. Jadi 1 muka ke depan, 1 muka ke belakang. Seolah-olah ke belakang artinya meninggalkan tahun, ke depan menyongsong tahun. Jadi kalau ke belakang 2022, ke depan 2023. Begitu wajahnya. Dan ada yang mengatakan bahwa kemudian patung itu disembah dan disebut dengan dewa Janus karena diambil dari Januari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Kaisar Julian ini, Kaisar Romawi kuno dulu, ketika membuat kalender itu, maka dikenal akhirnya nama-nama kalender Masehi itu, dan semua memiliki makna. Diambil dari dewa-dewa mereka kan itu. Konon katanya bahwa setelah kemudian Kaisar Julian ini meninggal, kemudian kalender itu diambil atau disadur oleh seorang padri atau pendeta di Vatikan kala itu. Namanya Gregorius ya, yang kemudian dikenal dengan
Gregorian Calendar. Itu banyak di YouTube tuh, atau di Google biasanya. Nanti keluar tuh sejarahnya. Yang kemudian belakangan diambil oleh PBB untuk menyamakan semua kalender satu dunia. Biar seragam gitu maksudnya. Lah Indonesia itu kan bagian dari negara PBB, makanya juga harus ikut kalender ini begitu. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti dari sini kita tahu bahwa ada ideologi di balik perayaan tahun baru itu. Ideologinya apa? Ideologinya karena ini adalah ritual yang dilakukan orang-orang Romawi ketika mereka menyembah dewa Zeus. Dan setiap 1 Januari mereka rayakan. Belakangan kemudian disadur oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu menyadur perayaan Romawi yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan Nairuz dan Mihrajan namanya. Dan itu yang diingkari Rasul ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, jadi ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Madinah itu sedang bermain-main. Ingat, mereka hanya bermain-main saja, bersenang-senang saja, mungkin makan-makan, kumpul-kumpul, tidak ada ritual ibadah, hanya senang-senang saja kan itu. Biasa mereka lakukan setiap tahunnya seperti itu, perayaan Nairuz dan Mihrajan itu. Lah Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang-orang Madinah, perayaan apa yang kalian sedang rayakan ini? Maka mereka mengatakan, kami sedang merayakan sebuah perayaan yang biasa kami lakukan di zaman jahiliyah. Kami bermain-main saja wahai Rasul. Lah kemudian akhirnya Nabi SAW menegur mereka dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya Allah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan 2 hari raya yang kalian lakukan. Kemudian Nabi SAW memilihkan hari raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Mubarak Al-Furi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dilakukan penduduk Madinah itu, yang mereka bermain-main di 2 hari raya itu, maksudnya adalah hari raya Nairuz dan yang satunya hari raya Mihrajan. Ada yang mengatakan bahwa Nairuz itu adalah hari di awal tahun baru Masehi, Syamsiah bahasa kitanya. Versinya orang-orang Majusi. Sedangkan Mihrajan itu hari raya 6 bulan setelah hari raya Nairuz. Jadi setelah tahun barunya 6 bulan setelahnya kemudian ada hari raya namanya Mihrajan. Ada juga yang mengatakan bahwa Nairuz itu adalah hari di mana kedudukan matahari beralih ke titik Aries, artinya di permulaan tahun. Sedangkan Mihrajan itu adalah awal hari Libra, artinya pertengahannya. Lah Nabi SAW mengingkari 2 hari raya ini. Artinya kita tahu kalau diurut-urut di sini, berarti orang-orang Madinah itu mengambil budayanya orang-orang Persia. Kenapa kok bisa mengambil budaya Persia? Ingat ketika kita bicara tentang sejarah seorang raja Yaman yang terakhir, namanya Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan ini, dia dendam dengan orang-orang Ahbash. Orang-orang Ahbash itu orang-orangnya Abraha yang datang dari Ethiopia, kemudian menyerang Yaman, akhirnya berkuasa di Yaman. Belakangan kita kenal sejarah penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Lah ketika Abraha meninggal dunia,
kemudian tahtanya jatuh kepada anaknya yang pertama, tetapi kemudian tidak langgeng karena meninggal, kemudian jatuh ke adiknya. Lah di saat kekuasaan adiknya inilah akhirnya ditumbangkan oleh Saif ibn Diyazan dengan perantara orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Karena ketika meminta bantuan ke Romawi, tentu tidak mungkin Romawi membantu. Kenapa? Karena orang-orang Ahbash itu, orang-orang Ethiopia, agamanya sama, Nasrani. Tidak mungkin Nasrani menyerang Nasrani. Makanya kemudian diambilnya bekerja sama dengan orang-orang Persia yang ketika itu beragama Majusi. Awalnya Persia tak mau, buat apa nyerang Yaman? Tidak ada kekayaan yang diambil di situ. Tapi kemudian mereka akhirnya setuju dengan mengerahkan orang-orang jahat yang dipenjara, biar kalaupun kalah kerajaan tidak rugi. Karena yang dikerahkan orang-orang penjahat dalam penjara kan gitu ya. Tapi Allah takdirkan menang pula. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazan jadi raja Yaman, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Lah ketika itulah Persia mencengkram negeri Arab. Sampai kemudian Nabi SAW diutus, akhirnya kemudian Persia hengkang lagi ke negaranya. Lah penduduk Yaman itu, penduduk Madinah itu, orang-orang Ansor itu asalnya Yaman. Karena diambil dari dua kabilah besar namanya Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus itu dua kabilah dari Yaman, yang kemudian hijrah karena sebuah musibah besar, di mana bendungan Ma'rib pecah, akhirnya meluluhlantakkan kota dan daerah, bahkan korbannya ribuan jiwa. Sebagian mereka akhirnya hijrah minta suaka, kemudian menetap di Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Makanya kemudian budaya orang-orang Persia itu yang pernah mencengkram negeri Yaman, negeri Arab, itu akhirnya ditiru-tiru oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansor ini. Tetapi sekali lagi hanya semata-mata bermain-main, tidak ada ritual agama. Seperti hari inilah orang mungkin niup trompet dan begitu seterusnya, petasan, kan nggak ada ritual agama kan. Itu murni main-main saja, tapi kan mubadir gitu ya. Lah sejak itulah akhirnya mereka terbiasa melakukan ritual-ritual seperti itu. Atau lebih mudahnya saya analogikan, negeri kita ini dijajah oleh Belanda itu 350 tahun lamanya. Dan kita tahu bahwa agama orang-orang Belanda di negeri kita itu Nasrani. Sehingga mereka biasa melakukan Natal, Tahun Baru kan. Sehingga tradisi 350 tahun itu bukan tradisi yang sebentar, tradisi yang lama. Otomatis sudah berakar dan berurat di negeri kita. Dan itulah yang mempengaruhi kita akhirnya. Menghilangkan budaya itu kan susah sekali. Lah begitu juga penduduk Yaman yang sudah dicengkram oleh Persia, susah meninggalkan budayanya orang-orang Persia, salah satunya memperingati Nairuz dan Mihrajan tadi. Lah ketika Nabi SAW sampai dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW kemudian memilihkan kepada mereka 2 hari raya terbaik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutnya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita ketahui bahwa Islam itu punya hari raya sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tidak perlu kemudian masuk ke hari raya orang lain. Apakah ikut dalam perayaannya ataupun mengucapkan selamat akan perayaannya. Tidak boleh. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai beliau mengatakan dalam sebuah kata-kata yang bagus sekali. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Bahwa baik, mana perkataan beliau? Lupa pula. Intinya bahwa kata beliau, at-tahni'atu li'a'yadil kuffar, mengucapkan selamat kepada hari raya idnya orang-orang kafir. Apakah selamat hari Natal gitu ya,
atau selamat tahun baru, maka ini beliau mengatakan haramun bil ittifaq. Itu kata beliau, haram secara kesepakatan ulama. Kalau sudah disebut kesepakatan ulama, berarti majalnya bukan majal ikhtilaf wal ijtihad. Di sini bukan ranahnya perselisihan ulama atau ijtihad para ulama, bukan. Tetapi kalau sudah sepakat, ya sepakat, nggak ada khilaf. Karena muncul orang belakangan akhirnya mencari-cari dalih untuk membenarkan bolehnya mengucapkan selamat kepada perayaan hari raya orang lain. Padahal ulama kita mengatakan haramun bil ittifaq, haram secara kesepakatan, tidak ada khilaf dan bukan ranah ijtihad. Karena dalil-dalilnya sangat banyak, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Contoh yang mudah, kemarin tanggal 25 Desember, saudara kita dari Nasrani mengadakan Natal kan itu. Ada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari raya Natal. Alasannya karena ketika kita hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mereka pun mengucapkan hal yang sama. Maka kita tidak boleh. Masa tidak boleh? Ya toleransi lah. Dan itu ya, mereka sudah mengucapkan, ya kita ucapkan balik. Sebenarnya dalam Islam itu kan tegas dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Artinya bahwa kita tidak memaksa mereka untuk mengucapkan hari raya kita kan. Sebagaimana kalian juga jangan maksa kami untuk mengucapkan hari raya kalian. Dan saya kira orang-orang mereka, orang-orang non-muslim dari kalangan Nasrani dan yang semacamnya, tidak sakit hati kalaupun kita tidak mengucap kalimat itu. Karena mereka paham bukan di situ toleransinya. Yang penting saling menghargai kan itu. Tetapi yang sakit hati itu kadang-kadang sesama kaum muslimin. Mereka tidak terima ketika kita kemudian memfatwakan, mengambil fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang haramnya mengatakan tahniah. Karena memang konsekuensinya berat ya kawan. Mengucapkan selamat Natal itu berat sekali bagi kita kaum muslimin ya. Karena bagaimanapun seolah-olah kita dipaksa dengan 3 perkara jadinya. Pertama, meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala membantah soal itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas dalam Islam, lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguhnya Allah itu satu di antara 3 Tuhan, atau dengan kata lain Trinitas. Allah membantah. Allah itu ahad. Dan Allah mengkafirkan setiap orang yang mengatakan bahwa dia satu di antara 3 Tuhan. Ini satu. Yang kedua, mengakui bahwa Isa itu mati di tiang salib. Sementara Allah bantah dalam Al-Quran, bal rafa'ahu ila sama. Bahkan Allah angkat Isa ke langit. Isa belum disalib. Isa itu ada di langit keberapa? Keberapa Isa? Langit pertama Adam. Kedua Isa dengan Yahya. Dia ada di langit sana. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengklaim membunuh Isa dengan mengatakan qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Mereka tidak membunuh, bahkan Isa diserupakan. Jadi yang disalib dan yang dibunuh itu serupaan Isa. Isanya diangkat ke langit. Dan itu sudah saya jelaskan
ketika mengkisahkan tentang Isa bin Maryam ketika diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga, seolah-olah menetapkan bahwa lahirnya Isa itu tanggal 25 Desember. Desember bulan berapa? Bulan berapa Desember itu? Bulan 12. Di dalam surah Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kelahiran Isa, di situ Allah perintahkan kepada Maryam apa? Untuk menghentakkan kakinya ke pohon kurma. Kemudian Allah katakan tusaqit alaihi rotoban janiyah. Maka akan rontok rutob kurma-kurma basah itu jatuh dan tinggal makan. Tidak ada bulan 12 itu kurma berbuah. Kurma itu kalau enggak bulan 6, bulan 7, bulan 8. Bulan 12 tidak ada kurma basah. Dari sini juga dipertanyakan tentang kelahiran tanggal 25 Desember ini. Karena kurma pada bulan itu tidak mungkin ada. Kurma itu antara bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu musimnya. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa Maryam itu ketika menghentakkan kaki saat lahirnya Isa itu tusakit alaiha rutaban janiyah. Pada jatuh itu rutab itu kurma basah. Itulah jatuh kurma basah-basah. Dan itu musimnya tidak ada di bulan 12. Bulan Desember itu tidak ada. Satu dunia nggak ada. Ya. Ini kita katakan bicara Quran. Kalau bicara versi mereka ya tidak tahu. Ya, kita kan bicara versi Quran dan kita yakin Al-Quran itu sebenar-benar kalamullah. 3 perkara saja dalam Islam diragukan. Macam mana seorang muslim mengucapkan kalimat yang diragukan 3-tiganya? Kan nggak masuk di akal di sini. Ya, bagaimana? Seolah-olah kalau kita mengucapkan itu hakikatnya di situ mengakui tentang ketuhanan Isa, seolah-olah seperti itu. Kan ini kan kufur, ikhwan. Makanya kita katakan kita kaum muslimin sebaiknya tidak mengucapkan kalimat itu, baik hari raya Natal ataupun hari raya Tahun Baru, karena di belakangnya ada ideologi agama. Itu masalahnya. Ada ideologi agama dan ideologi agamanya mengarah kepada kesyirikan, kufur. Seperti Tahun Baru karena dulunya dilakukan para penyembah dewa Zeus kan gitu ya. Kemudian Natal karena meyakini Isa itu anak Tuhan. Itu masalahnya. Tetapi walaupun demikian ikhwan, bukan berarti dengan kita tidak mengucapkan hari raya itu kemudian kita katakan bahwa kita benci dengan mereka. Tidak. Karena Islam juga mengajarkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil itu. Artinya kita tetap menghargai mereka. Buktinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suka memberikan hadiah kepada orang Yahudi di zaman itu. Bahkan Nabi SAW pembantunya juga Yahudi. Sampai dijelaskan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW suatu ketika menjenguk orang Yahudi yang sakit, yang dulunya pernah membantu di rumahnya. Artinya Rasul mengambil pekerja di orang Yahudi kan, boleh bermuamal dengan mereka. Ketika kemudian Nabi SAW datang, maka Nabi SAW memandang anak Yahudi ini dan mengatakan, ya gulam aslim, wahai gulam, mau nggak kau masuk Islam? Maka orang Yahudi ini menatap wajah Nabi, sekali-kali menatap wajah bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, sudah ikuti saja apa yang dikatakan Abil Qasim. Kenapa bapaknya ngomong begitu? Karena tahu kebaikan Rasul kepada anaknya. Maka orang Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Kemudian meninggal.
Maka Nabi mendoakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya Allah, selamatkan, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari kobaran api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi mengatakan, man zalama mu'ahidan awin taqasahu haqqan. Barang siapa yang mendolimi kafir mu'ahid, kafir yang ada perjanjian dengan kita, atau mengurangi haknya, di ujung hadis Rasul mengatakan, fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Rasul, aku yang akan berhujjah untuk dia pada hari kiamat. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yajid raihatal jannah. Siapa yang memerangi dhimmi, kafir yang hidup satu masyarakat dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tetap kita hargai mereka. Kalau mereka memang susah, fakir, perlu makan, kita kasih makan, kita kasih sedekah kepada mereka. Dalam Islam seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika memperlakukan Thumamah ibn Asal itu, seorang tawanan kafir, Nabi SAW tidak menyakiti dia, cuman Rasul hanya merantai di tiang masjid. Kemudian dia menyaksikan kebaikan para sahabat, berakhir dengan masuk Islamnya Thumamah itu. Dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan, bukan berarti ketika kita tidak mau mengucapkan selamat hari Natal atau selamat tahun baru, kemudian mutlak kita benci mati kepada mereka. Tidak, kan ada batasan-batasannya. Maka malam ini sedikit saya akan jelaskan tentang beberapa perkara kenapa kita tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi terlibat dalam acaranya, baik menggunakan atribut atau yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pembahasan pertama tentang hukum al-muwalah, meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Kenapa saya ingin membahas permulaan ini dengan membicarakan tentang al-muwalah, berloyalitas. Tidak boleh haram memberikan loyalitas kepada orang kafir. Karena kita bicara tentang hari raya yang dibentuk oleh orang-orang kafir. Maka kita akan mengambil asas dasar hukumnya dulu sebelum kita menetapkan hukumnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Fatawa, aslul muwalati hiyal mahabbah. Asal kata muwalah, loyalitas itu adalah karena tertanam kecintaan dalam hati kepada seseorang. Dan itu lawan daripada al-mu'adat, kebencian. Artinya bahwa kalau seseorang itu meletakkan wala, berarti membuang kebencian. Kalau seseorang itu menetapkan kebencian, berarti menghilangkan kecintaan. Di dalam Al-Quranul Karim, tepat surah Al-Ma'idah ayat 80, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir ataupun musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu dengan mendatangkan kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dari sini ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita kaum muslimin tolong menolong dengan mereka orang-orang kafir dalam peribadatan yang khusus bagi mereka, sementara Allah mengatakan dalam ayat yang lain wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Di sini Allah katakan bahwa ansakhitallahu alaihim, berarti itu pertanda Anda sedang memicu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya peringatkan kepada anak-anak muda lewat YouTube ini,
siapapun yang mendengar atau antum yang di sini, jangan sampai ikut terlibat dalam perayaan tahun baru. Karena itu awal mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang pergantian tahun itu kan mendatangkan rahmat, ikhwan, supaya tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Ini dimulai dengan mengundang azab Allah, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam maksiat yang dilakukan. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 28 juga Allah mengatakan, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir itu menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman yang lainnya. Ada satu kisah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini menjadi sebab nuzulnya ayat ini. Jadi suatu ketika Ubadah ibn Samit ini, dia kan punya teman-teman dari orang-orang Yahudi sebanyak 500 minal Yahud, 500 orang-orang Yahudi. Dia berkawan baik dengan 500 orang-orang Yahudi. Karena Ubadah bin Samit kan tinggal di Madinah. Jadi saat perang Ahzab, Ubadah bin Samit itu menawarkan kepada Rasul, saya punya kawan orang-orang Yahudi sebanyak 500 orang. Gimana kalau saya minta tolong kepada mereka untuk terlibat dalam peperangan kita ini? Maka Nabi SAW kemudian terdiam. Akhirnya turunlah ayat la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lainnya. Rasul tidak mau menggunakan jasanya mereka, ya, karena takut tertanam loyalitas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Itban ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada seseorang yang berkata di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina Malik ibn Duhshun? Mana Malik ibn Duhshun? Maka yang lain mengatakan, jangan sebut-sebut Malik ibn Duhshun, dia munafik, katanya. Maka Nabi SAW ketika itu menegur, la taqul, jangan kau katakan seperti itu. La taqul dzalik. Jangan kau lakukan seperti itu. Amma sami'tahu yaqulu la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Bukankah kau sudah mendengar Malik ibn Duhshun mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah? Kata Nabi. Maka orang yang mengatakan munafik ini mengatakan, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Bukan begitu wahai Rasul, aku mengatakan dia munafik karena aku lihat dia suka mengarahkan wajahnya dan nasihat-nasihatnya kepada orang munafik. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak, dia tidak seperti itu. Seandainya Rasul tidak mengucapkan kalimat itu, tentu Malik ibn Duhshun memang orang yang meletakkan loyalitas kepada orang munafik, dan itu dilarang. Tidak boleh meletakkan wala kepada siapapun kecuali kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Ya, karena itu bentuk loyalitas kita. Makanya Hatib ibn Abi Balta'a suatu ketika membocorkan rahasia penyerangan Rasul di Fatu Mekah. Dia ngirim surat, tapi kemudian keburu wanita yang mengantar suratnya ketangkap oleh Ali. Kemudian dihantar kepada Rasul surat itu, sampai Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa, Rasul biar saya penggal tuh lehernya si Hatib. Kurang ajar, masa mau membocorkan penyerangan ini, katanya. Tapi kemudian Rasul memanggil Hatib. Apa maksudnya? Kau mengirim surat membocorkan penyerangan Fathu Mekah ini.
Maka Hatib menjelaskan bahwa masalahnya Rasul, aku punya keluarga di sana, aku punya bisnis di sana, dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat di tengah-tengah itu, sesungguhnya Hatib tidak hendak membocorkan, dan dia adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Sementara orang yang terlibat dalam perang Badar dikatakan Rasul apa? Lakukan sesukamu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Lihat Hatib saja ketika ngirim surat hampir dipenggal tuh kepalanya, kalau bukan karena orang yang terlibat dalam perang Badar kan gitu ya. Karena memang dalam Islam tidak boleh seseorang meletakkan apa? Loyalitas kepada orang kafir. Ya. Lalu apa kaitan kemudian dengan tahun baru itu? Karena kalau kita terlibat itu sama saja kita meletakkan loyalitas kepada mereka, itu masalahnya. Karena sekali lagi setiap tahun baru itu ada ideologi yang terselubung di dalamnya. Lah kenapa demikian? Sebab kalau orang sudah meletakkan loyalitas, pembahasan yang kedua jatuh kepada apa? Tasyabbuh. Jatuh kepada tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kufar. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 14 abad yang silam Rasul sudah mewanti-wanti sebenarnya tentang persoalan tasyabbuh di sini. Dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasul, kalian akan mengikuti tata cara mereka sejengkal demi sejengkal, ketika kurang sehasta demi sehasta, ketika kurang boleh jadi mungkin semeter demi semeter, sekilo demi sekilo, semil demi semil, dan begitu seterusnya. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang lika-liku di dalam lubang tersebut, kalian ikut juga di belakangnya. Kemudian Rasul ditanya, Rasul, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi kebanyakan umat Islam itu banyak meniru tradisi mereka. Contoh umpamanya ketika hari raya Natal, banyak kaum muslimin yang menggunakan atribut orang-orang itu kan, di toko-toko, di pom-pom bensin, di supermarket kan itu ya. Kadang-kadang bosnya karena mungkin agama mereka disuruh pula kepalanya pakai topi-topi atribut mereka kan. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Karena Allah yang mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kita tidak boleh tabarruj. Ya. Karena tabarruj itu menyerupai orang-orang kafir dari segi pakaian kan itu. Maka apapun yang merupakan kehususan mereka, maka tidak boleh. Kecuali kalau pakaian itu bukan kehususan mereka. Semua orang pakai. Kayak kaos gitu kan, semua orang pakai kan. Mereka pakai, kita pakai. Nah. Tapi kalau sudah merupakan kehususan mereka dan itu menjadi atribut ritual mereka, itu yang tak boleh. Itu namanya tasyabbuh tuh. Apalagi kita di negeri Islam, ikhwan. Kalau antum tidak pakai topi itu, apa antum dihujat? Kan enggak juga kan? Kalau antum namanya ketika hari Natal antum pakai cita ke sana kemari, ada yang hujat antum? Tak ada. Nah, tidak ada yang menghujat kita, yang memaksa kita tidak ada, karena kita ini mayoritas Islam di sini kan. Biarkan mereka melakukan ibadah sesuka mereka, lakum dinukum waliyadin. Ya. Adapun soal umpamanya menjaga gereja itu masalah lain. Ya, karena ada hukum lain. Menjaga gereja itu kan bicara masalah keamanan, berarti bicara soal negara. Jadi kalau negara mengerahkan kepolisian untuk mengamankan, itu sudah tugas negara, atau negara minta kepada sipil untuk ikut jaga, ya tidak masalah. Selama hanya niatnya menjaga saja, menjaga keamanan loh ya.
bukan terlibat dalam ritual ibadah mereka, tidak, hanya menjaga keamanan. Itu saja, sebatas itu. Dan itu tugas negara. Sipil itu nggak usah ikut-ikut kan itu ya. Itu kan tugas negara kan itu ya. Kecuali diminta oleh negara ya enggak masalah. Ya. Kalau hanya menjaga saja. Tetapi kita kan bicara soal masalah kemungkaran di hari raya tahun baru ini. Jadi ketika kemudian orang meletakkan loyalitas, pasti akan masuk kepada tasyabbuh tadi. Dan tasyabbuh itu kata para ulama akan mengarah kepada kecintaan. Dan kecintaan itu akan mengarah kepada tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu dua poin ini, bahwa kita dilarang meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Yang kedua, kita dilarang tasyabbuh menyerupai orang kafir karena jelas hadisnya, jelas Al-Qur'annya. Seperti umpamanya secara umum Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun, dalam surah Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberikan pertolongan. Ini pun tidak boleh kita mengikuti mereka. Atau Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fanasiyahum. Jangan seperti orang yang merupakan Allah maka Allah akan melupakan mereka, dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi dalam Al-Qur'an ayat-ayat larangan tentang tasyabbuh. Intinya kalau kita sudah kenal dua poin bahwa tidak boleh meletakkan loyalitas, kemudian kita tidak boleh tasyabbuh, lalu Islam dengan sangat adil sudah membuat hari raya sendiri. Karena begini kawan, yang saya heran itu begini, dia punya hari raya sendiri. Kita ini kaum muslimin punya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tiba-tiba ketika datang hari raya mereka, kok merayakan hari raya mereka jauh lebih bahagia ketika dia merayakan hari raya sendiri, gitu masalahnya. Kan aneh gitu ya. Datang Idul Fitri ada biasa-biasa saja dia. Ketika datang hari raya mereka ikut terlibat, kok bahagianya macam begitu gitu ya. Kan terbalik-balik ini kan. Harusnya hari raya dia datang dia lebih bahagia, kenapa pula hari raya orang dia lebih bahagia? Makanya siapapun, kata kaidah para ulama ini, siapapun yang bahagia merayakan hari raya orang-orang kafir, maka dia tidak akan pernah bahagia dengan merayakan hari raya dirinya sendiri. Maksudnya hari raya umat Islam. Karena tidak punya loyalitas di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Islam ini saya sudah singgung di awal, punya perayaan sendiri yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar? La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma idihim. Janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka di hari Id mereka. Fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah bisa saja menimpa kepada mereka. Siapa tahu ikhwan, anak-anak kita, saudara kita main-main di tahun baru besok gitu ya, tahu-tahu ketabrak mati, ya, kena mercon mati, kemudian kelahi mati pula, ketabrak dan begitu seterusnya. Kan kita tidak tahu. Kemudian juga Umar mengatakan dalam perkataan yang lain, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Tinggalkan musuh-musuh Allah pada id-id mereka. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man marra bi biladil a'ajim fasana'a nairuzuhum wa mihrajanuhum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Lihat, pedas sekali ini ucapan Abdullah bin Umar nih. Barang siapa yang lewat di negeri asing yang merayakan hari Nairuz mereka dan Mihrajan mereka,
kemudian engkau tasyabbuh dengan mereka, terlibat dalam perayaan mereka sampai engkau mati, maka pada hari kiamat engkau akan dikumpulkan bersama mereka, katanya. Lihat, ini Abdullah bin Umar keras sekali. Karena siapa yang meletakkan loyalitas dengan siapa, hari kiamat dikumpulkan dengan seperti itu. Lihat ketika Rasul bicara tentang orang yang tidak menjaga sholatnya, apa kata Rasul? Maka mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Karena yang melalaikan sholat itu kalau tidak kekuasaan, penjilat penguasa. Kalau tidak menjilat penguasa karena peniagaan dan harta, atau karena kesibukan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan akan dikumpulkan bersama mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika disebutkan oleh Imam Zahabi atau yang lainnya tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq hendak melarang Nabi SAW bersenang-senang, Aisyah radhiyallahu anha bernyanyi, ya, meniru orang-orang Habasyah, anak kecil itu yang menabuh dub tuh. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin di rumah Rasul ada musik, katanya. Maksudnya suara dub, dan itu dibolehkan. Suara musik yang dibolehkan hanya dub. Ya, dub itu macam apa ya? Semacam apa? Rebana, tapi nggak pakai kecrek, ya. Hanya rebananya saja. Karena ada yang pakai kecrek sebelahnya, bukan itu yang. Ya. Jadi ketika itu ditabuh itu, Abu Bakar, subhanallah, di rumah Rasul ada mizmar min majamir syaitan. Maka kemudian Nabi SAW membantah Abu Bakar dan mengatakan, liya'lamal yahud, wahai Abu Bakar, bukan begitu. Kita mengadakan hari raya itu supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Islam punya hari raya. Liya'lamal yahud, agar orang-orang Yahudi tahu kita juga punya hari raya. Karena likulli qaumin idan wa hadza iduna, kata Rasul. Setiap kaum itu ada idnya, dan inilah id kita, hari raya kita. Jadi kalau kita hendak bersenang-senang, maka nunggu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari raya kaum muslimin. Tidak perlu Anda bersenang-senang dengan hari raya umat yang lain, itu urusan mereka. Antum jangan masuk di situ. Karena sekali lagi di belakang hari raya itu ada ideologi-ideologi agama yang menyimpang secara akidah yang kita anut masalahnya. Itu masalahnya kita dilarang. Apalagi Allah mengatakan ketika mensifati orang-orang yang beriman, ibadur rahman, apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu? Walladzina la yashhaduna zura. Orang-orang yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Apa itu zur? Menurut Abul Aliyah, Tawus, Muhammad ibn Sirin, Dhahak, Arabi ibn Anas, dan yang lainnya, maksud zur di sini adalah a'yadul musyrikin, hari rayanya orang-orang musyrik. Lihat, Allah mengatakan ketika mensifati hamba-hamba Allah yang baik adalah orang-orang yang tidak ikut menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Itu maknanya. Berarti apa makna yang menyaksikan itu? Ya tidak mengucapkan, tidak hadir, tidak ikut merayakan. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Urus dengan hari raya kalian, tidak perlu kita terlibat. Ya, karena kalau terlibat itu sama saja dengan meletakkan loyalitas, bahkan masuk kepada tasyabbuh. Haram, tak boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik. Apa sebenarnya kerusakan-kerusakan ketika antum terlibat dalam hari raya tahun baru itu? Kerusakan apa yang antum akan dapati di situ? Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampaknya nih, dampak tidak bagusnya adalah pertama, bahwa kita tahu bahwa seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari rayanya masing-masing sesuai dengan agama masing-masing.
Ketika kita kemudian ikut berpartisipasi meramaikan hari raya agama orang luar, berarti Anda sedang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini satu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.
lancar, seolah kiai kami berdagang janji. Tak pernah kau tahu betapa mereka tidur di sajadah yang sama sejak kami belum lahir dulu. Ya dia mata kami sakit. Kiai kami sakit tak bicara hanya diam. Apa kalian rasa doa kami pecah di langit malam. Kalian tak tahu doa kami pecah di langit malam. Kalian tak tahu berapa rindu, tak tahu berapa rindu yang kami kubur demi menjaga adab. Tak satu peluk pun kami minta, karena cinta kami bukan cinta biasa. Kiai kami bukan raja, tapi bagi kami dialah cahaya. Dan ketika kalian hina, kalian tikam jantung kami juga. Kalian kira kami ini pasukan amplop? Apa kalian tahu berapa malam kami akan pernah paham? Kalian tak tahu betapa perihal, betapa perih hati kami saat wajah guru kami jadi bahan canda di TV. Yang kalian sebut kaya, padahal hidupnya sederhana tapi mulia. Iya. Yang kalian sebut suci itu palsu, padahal ucapnya menyembuhkan kalbu. Kami para santri tak punya apa-apa selain kalian bukan hanya melukai kami, kalian sedang mencoret cahaya dari coret cahaya dari
Suara kecil memanggil Tuhan di tengah malam tanpa cahaya. Ku dengar langkah di antara puing, bendera robek tetap berkibar. Biar dunia berpaling dan sunyi, aku tetap menyebut namamu. Adakah surga menatap air mata ini? Ada Adakah Adakah Tuhan mendengar janji kami? Langit menangis di Gaza, di setiap luka tumbuh doa. Setiap darahmu jadi cahaya.